Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Cyrillus, Santo Anselmus, dan Santo Salvator. Biografi yang pertama, Santo Cyrillus. Cyrillus lahir di Yerusalem. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Santo Maximus, uskup Yerusalem. Ia juga diangkat sebagai katekis khusus untuk para calon permandian. Untuk membantu imam-imam dan katekis lainnya, ia menulis sebuah buku pelajaran agama. Buku Katekismus ini merupakan buku pelajaran pertama yang secara ringkas menguraikan kredo para rasul dan sakramen-sakramen. Sesudah menerangkan sifat-sifat Allah yang Maha Esa, Cyrillus menulis pengetahuan terbesar mengenai Allah. Ialah mengakui cinta kasihnya dengan iman dan mengenal kebenarannya. Penjelasannya tentang Ekaristi Kudus sangat tegas dan terang. Cyrillus menulis, "Oleh karena Kristus sendiri telah memberkati roti persembahan sambil berkata, 'Inilah tubuhku,' siapakah yang berani bersangsi terhadap kebenaran ini?" Dan setelah ia mengucapkan berkat atas roti, Yesus mengambil anggur, memberkatinya sambil berkata, "Inilah darahku." Siapa lagi yang masih bersangsi terhadap kebenaran ini dengan mengatakan ini bukanlah darahnya? Cyrillus terpilih sebagai uskup Yerusalem pada tahun 350. Awal karyanya sebagai uskup Yerusalem ditandai dengan suatu penampakan ajaib di langit, yaitu sebuah salib besar tampak di langit dengan cahaya yang berkilau-kilau, meliputi puncak Kalvari hingga Taman Zaitun. Penampakan ini menandakan penderitaan yang akan dialaminya sebagai seorang uskup. Cyrillus juga beberapa kali dikejar dan diusir dari wilayah keuskupan karena perlawanannya terhadap ajaran sesat Arianisme. Biografi yang kedua, Santo Anselmus. Anselmus lahir di Mantua, Italia. Ia mengabdikan seluruh masa tuanya pada kepentingan perkembangan gereja dan penyebaran iman. Paus Gregorius ke-7 menunjuk dia sebagai uskup dioses Lucca. Ia ditabiskan oleh Paus Gregorius. Anselmus berusaha mengatur tata tertib hidup para imam di keuskupannya. Usahanya tidak disambut baik oleh para imam karena aturan-aturan hidup ciptaannya dirasa terlalu keras. Karena itu, Anselmus meninggalkan istananya dan pergi ke istana Matilda. Anselmus menjadi pembimbing rohani dan penasehat politik bagi Matilda. Karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang hukum kanonik, Paus Gregorius ke-7 menugaskan Anselmus menyusun sebuah risalah guna melawan praktik penabisan kaum awam dan mengumpulkan kanon-kanon tempo dulu yang menghukum praktek ini serta praktek-praktek lainnya yang tidak sah. Risalah Anselmus itu sangat mendukung kedudukan Gregorius di dalam masyarakat. Biografi yang ketiga, Santo Salvator. Salvator adalah seorang bruder yang menjalani mati raga keras dan bersikap rendah hati. Salvator dikaruniai kemampuan menyembuhkan orang sakit. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh sikap dan cara hidup, cara berpikir, cara bertindak dari santo dan santa ini. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.